Oke baik, shalom, selamat siang teman-teman. Di channel video berikut ini saya akan menyampaikan tentang cara bagaimana kita mengerjakan simpatika, ya, simpatika bagi yang mungkin belum memahami cara menggunakan simpatika, menambahkan PTK baru, ya, lalu membuat rombel dan membuat jadwal. Nah, di sini saya akan menyampaikan, ya, tidak semaksimal, ya, tapi yang penting kita bisa berbagi, kita bisa memahami cara kerja daripada simpatika, ya. Yang pertama, yang pastikan bahwa sekolah teman-teman itu sudah memiliki kode aktivasi simpatika sekolah, ya, baru bisa teman-teman bisa login untuk bisa masuk, menambahkan guru-guru yang belum masuk dalam simpatika, ya, terkhususnya guru-guru PAK, ya, guru PAK. Dan di simpatika ini guru mata pelajaran keagamaan yang berapa mapel entah yang ada di SMAK dan SMTK belum terakomodir, ya, tetapi di dalam jadwal kita harus pastikan semua guru itu memiliki jadwal mata pelajaran. Contoh misalnya mengajar etika, ya teman-teman konsultasikan dengan pihak sekolah dan kurikulum, lalu guru bersangkutan kira-kira dia mengajar etika, lalu di emisi tidak etika, kira-kira mata pelajaran apa yang cocok kita berikan. Misalnya muatan lokal, kita bisa kasih seni budaya, kita bisa kasih untuk bisa memenuhi jadwal, ya. Nanti tidak memenuhi jadwal, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan jadwal aktif, ya, di akun pribadi. Jadi teman-teman guru itu akan mendapatkan akun dari operator emis, ya, emis sekolah, bukan emis kanwil, ya. PTK itu ditambahkan dari emis sekolah kita, kecuali sekolah di bawah dinas PK itu mereka harus dengan sendiri, ya, pengawas itu yang mengarahkan mereka, pengawas dari guru agama itu yang mengarahkan mereka untuk mendaftarkan ke admin kabupaten, ya. Nanti admin kabupaten menambahkan bahwa guru ini mengajar di SD Impres ini, SMP ini, SMA ini, atau SMK ini, sekolah-sekolah yang di bawah Kemdikbud, bagi teman-teman guru, teman-teman kita yang guru PAK, ya. Tapi kalau untuk di kita sekolah keagamaan, itu diharuskan, ya, entah dia guru umum maupun guru PAK, itu diharuskan masuk semua di emis, ya. Baik, kita mulai, ya, kita akan masuk di simpatika, kita akan masuk lewat ini, kita cukup lewat Google, kita masuk, kita ketik simpatika Kemenak, kita klik di sini, ya. Nah, sini tampilan simpatika ini sudah berubah, ya teman-teman, tidak seperti yang lalu ini kan. Lalu di sini ini yang tampil di sini logo kementerian, tapi sekarang sudah beda, ya. Kita masuk, klik di portalnya, ya, kita masuk di portal, lalu kita memperhatikan. Nah, di sini yang lalu-lalu itu tampilan tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini, ya. Kita melihat dari warna ini mewakili beberapa bimas yang ini, ya. Makanya dibagi di sini Islam, Protestan di sini, Katolik di sini, ya, lalu di sini Hindu, ya. Nah, kita punya ini yang ini, kita klik di sini, teman-teman, dia langsung akan aktif. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang memang belum baru memasukkan guru, Anda jangan cepat-cepat untuk Anda minta data pribadinya, tapi ada format yang perlu Anda isi, ya, teman-teman guru isi, sehingga pada saat pengisian di simpatika ini jangan bermasalah. Anda masuk di prosedur ini, ya, di sini ada format, ya, alur ini registrasi, ya, level 1. Di sini kita klik di sini. Nah, di sini ini formulir A05 ini khusus untuk PTK, teman-teman bisa download. Kalau pengawas yang ini, itu pengawas itu kan diberikan oleh admin Kemenak Kabupaten. Kalau kita di pihak sekolah, maka kita berikan ini, ya, kita berikan. Teman-teman yang ada di bawah dinas PK, guru PAK yang di bawah dinas PK, maka dari kantor agama akan memberikan format ini untuk mereka mengisi, lalu menyerahkan kepada admin simpatika Kemenak Kota, ya. Lalu mereka entry data dengan berat. Di format ini sudah ada keterangan di bawah kakinya itu,
Nah, di formulir itu ada kira-kira persyaratan apa yang perlu kita lihat atau kita bawa mempersiapkannya, teman-teman. Setelah masuk di sini, Anda tidak bisa mengisi ini semua, tapi aktif adalah Kristen. Lalu kita login di sini ya. Kita login di sini. Di sini ada 4 menu di sini ya. Kalau misalnya Anda masuk di admin ini lalu Anda sudah menyiapkan ya, membuatkan akun bagi PTK terbaru setelah dapat dari sini, maka teman operator akan aktivasikan di bawah ya. Dan ingat, aktivasi di bawah ini setelah Anda lanjut itu jangan Anda tinggal hanya melihat saja data yang valid, yang lain-lain Anda jangan mencoba-coba untuk merubah. Sampai di passwordnya pun Anda menggunakan kembali password yang ada di format back ID-nya ya. Jangan sampai Anda itu hilang. Ini isi kembali saja. Jangan merubah passwordnya, jangan merubah email, itu tidak usah. Ya. Tetap saja menggunakan akun yang sudah diterbitkan oleh admin ini ya. Anda masuk di sini ya, di sini akan muncul menu ya. Anda masukkan pack ID tersebut, kode aktivasinya Anda masukkan, Anda lanjut. Di situ ada pertanyaan akan melengkapi data pribadi guru tersebut ya. Makanya kenapa saya bilang harus Anda mengisi format itu sehingga pada saat masuk di sini Anda jangan salah ya. Setelah Anda lanjut selesai di sini, Anda tutup kembali ini ya. Lalu Anda masuk di sini, baru Anda login PTK ya. Login PTK ini Anda akan melewati beberapa tahap yang Anda lalui. Setelah itu ada satu terakhir itu berita bahwa ada permohonan pengajuan ke admin Kanwil. Anda bawa persyaratan itu, lalu jangan lupa membawa surat pengantar yang dari login PTK ini, lalu passwordnya ini jangan lupa dibawa. Sehingga orang admin kabupaten itu bisa mudah bisa mengaktifkan Anda punya data. Nanti Anda kembali selanjutnya ya. Bukan ini admin sekolah lagi yang mengaktifkan. Anda setiap semester itu harus wajib mengaktifkan akun Anda. Sehingga di Kanwil itu atau di admin kabupaten dia mencek bahwa data Anda telah aktif ya. Lalu di admin di sini pun memperhatikan ya. Nah, sekarang kita mulai dari masuk dari admin ya. Saya akan masuk di admin. Ya, Anda teman-teman, Anda pada saat di sini nanti mau di sini Sorel ya, dan password. Nah, ini kan passwordnya otomatis ya. Jadi saya akan masuk, inilah akun sekolah, lalu saya akan login. Nah, kita masuk di Simpatika ini ada beberapa menu yang perlu Anda perhatikan ya. Sangat penting bagi teman-teman. Nah, pada saat Anda tampil dia akan seperti ini. Nah, kalau bagi sekolah baru yang dia baru daftar teman-teman, pada saat dia buka yang aktif hanya 2 ini saja. Hanya sekilas dan profil. Ya. Ini yang akan muncul di profil dengan sekilas itu yang akan tampil ya. Sehingga Anda akan ada kebingungan ya. Kebingungan kenapa kok hanya 2 ini yang muncul ya. Nah, Anda perlu regis ulang ya, ya. Nanti saya akan ada video satu lagi khusus untuk meregistrasi akun bagi sekolah-sekolah baru ya. Nah, ini kan yang sudah aktif. Nah, sebelum Anda melanjutkan di sini Anda ada data sekolah, ada data teknik tenaga pendidikan, dan di sini ada siswa dan alumni ya. Nah, di sini Anda itu cuma hanya ini dan ini saja ya, teman-teman ya. Data sekolah ini kan nanti sudah Anda buat kelas, menambahkan siswa di sini ya. Jadi pertama-tama ini Anda dari data sekolah dulu. Anda pertama memilih kurikulum dulu ya, teman-teman. Anda pilih di sini. Ya, misalnya kita sekarang kurikulum K13 kita pilih saja ya, nanti dia otomatis sudah masuk ya. Setelah itu Anda kembali ke kurikulum ini, apabila dia ada muatan lokal Anda boleh menambahkan di sini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya muatan lokal kurikulum 13 Anda klik saja, Anda simpan ya, sehingga datanya jangan sampai kosong ya. Di sini muatan lokal kita tidak ada. Anda bisa menambahkan di sini ada menu tambah, Anda bisa menambahkan di sini kelas berapa, muatan lokal tentang apa. Anda bisa isi di sini nama mata pelajarannya apa. Ya, Anda tambah kodenya, Anda buat kode sendiri dari sekolah, lalu Anda pilih videonya apa di sini ya. Ini bagi ini tidak usah ya, yang bagian muatan lokal tidak usah ya.
Lalu berikut kita masuk di kelas ya. Kelas ini kita buat dulu, pertama kita buatkan kelas dulu di sini. Bagi sekolah baru ya, tidak perlu buat lagi ya, tinggal milih tambah ya. Di sini Anda bisa menambah, di sini misalnya buat kelas terbaru ya, Anda klik nama kelas, pilih kelas 10 misalnya, karena kita biasa tiap tahun kan mulainya kelas 10 saja. Kodenya di sini misalnya kelas 1 ya, kode 1 ya. Lalu di sini kompetisinya apa, Anda milih di antara dua ini ya. Lalu di sini daya tampungnya berapa, jumlah siswa misalnya satu kelas 36 ya, 36 ya. Lalu di sini terus di sini setelah selesai, di sini Anda akan diminta untuk memilih wali kelas. Nah, di sini wali kelasnya kalau sudah masuk, Anda pilih di sini salah satu guru yang Anda inginkan ya. Anda pilih gurunya. Sudah masuk, di sini ada pernyataan di sini. Selanjutnya saya ingin melengkapi peserta kelas di atas. Anda klik saya izin. Habis langsung Anda simpan ya. Setelah simpan, dia akan muncul seperti ini, tapi di sini ini akan angka 0 ya, di sini angka 0 karena memang belum ada data peserta ya. Setelah habis di sini Anda bisa lihat di sini ya, bisa edit, Anda merubah mau pasang logo ini terserah, Anda di sini unggah logo ya, di sini menu di samping kanan ya. Anda teman-teman perhatikan di sini ya. Nanti setelah kelasnya sudah siap seperti ini ya kelasnya ya, karena kelas saya miliki ini kan 3 kelas saja ya. Kelas di bawah ini tidak difungsikan ya. Kalau ada kelas kita aktifkan, klik di sini ya, kita klik aktifkan ya. Nah, setelah kita habis dari sini, kita buat jadwal ya. Kita buat jadwal. Ya, jadi teman-teman belum masuk di data ini, berikutnya Anda buat dulu di sini ya. Masuk di kalender ya. Kalendernya kita buat di sini ya. Misalnya ini kan semester asal sekarang ya. Kita masuk di semester 2 sekarang. Nah, semester 2 ini kita masuk gasarnya yang ini ya. Kita sekarang masuk di semester genap ya. Di sini kan sudah lewat. Sekarang kita masuk di semester genap ini. Kita pilih menu tambah ini ya. Kita lihat kira-kira di sini jenis kegiatan ya. Kegiatan apa yang kita buat dalam ini. Misalnya di sini kita ada rapat ya. Kita cek masa ini, di sini ada rapat ya, ada kita di sini rapat rapat komite ya, rapat komite sekolah ya. Di sini ada lain-lain ya, atau rapat koordinasi ya. Ini di sini ada banyak ya. Ini kita pilih rapat di sini rapat kelas ya, rapat kelas berarti kita ketik saja rapat kelas, wali kelas. Di sini nama kegiatannya apa, misalnya rapat ya, rapat awal KBM semester genap ya. Kalau kita lihat kita butuhnya berapa hari ya, 1 hari saja kita butuh. Tanggalnya yang kita butuhkan, misalnya kita lihat waktu kita rapatnya tanggal berapa ya, di bulan Januari misalnya ya. Di bulan Januari kita lihat kira-kira kita rapatnya tanggal berapa ya. Biasanya kita rapat di tanggal karena waktu itu kita masuk itu kan tanggal 6 ya, tanggal 6. Kita rapatnya di misalnya di tanggal 10 ya. Tanggal 10 kita lihat di Januari tanggal 10 di sini. Nah, setelah itu kita simpan ya. Setelah kita simpan ya. Nah, di sini misalnya rapat KBM semester genap di sini ya. Tahun 2025 ya. Kita bisa edit kegiatannya di sini. Anda bisa edit ya, edit kegiatannya di sini ya. Lalu bisa Anda simpan ya. Lalu kita masuk lagi. Ada liburan tidak selama liburan nasional? Kita lihat liburan semester, liburan nasional. Kita lihat di sini liburan nasional tidak ya, umur tengah ini. Nah, atau liburan keagamaan ya. Kita lihat liburan keagamaan di sini ada juga ya. Nanti lihat liburan umum, liburan keagamaan ya. Kita 1 hari itu di tanggal
1 ya. Di sini liburan tahun baru ya, 1 hari saja itu di tanggal, kita klik tanggalnya ya, di bulan Januari tanggal 1, kita simpan ya, selama 1 semester itu ya. Lalu yang berikut kita tambah lagi ya, kita tambah lagi di sini liburan-liburan itu harus teman-teman perhatikan ya. Liburan-liburannya kita harus perhatikan. Misalnya di bulan Januari itu tanggal 27 ya, 29 itu hari raya nasional, liburan nasional ya, tidak masuk dalam liburan ya, liburan keagamaan. Nah ini ya, kita tahu sini nih liburan ini tentang apa ya, di sini liburan Muhammad SAW misalnya ya, liburan ya Muhammad SAW ya. Itu kita lihat di tanggal berapa, kita cek tanggalnya. Oh dia di tanggal (27) ya. Nah, di sini kita misalnya ya tanggal 27 simpan ya, ada berapa tanggal itu kita kerjakan. Lalu yang berikutnya ada liburan ya, liburan akhir semester ya, ada liburan akhir semester, ada ujian masa semester, biasanya minggu ke-6. Itu dari tanggal berapa kita lihat ya, karena dia dari tanggal berapa ya, kita klik di sini. Nah, biasanya liburan semesternya, tengah semesternya kan ada di Maret ya. Kita dari tanggal 6 berakhir di bulan Maret tanggal 9 ya. Nah, itu tenang ya. Terus kita masuk di sini. Masuk lagi di sini masa itu ada jeda semester ya. Di sini ada masa akhir semester. Nah, di sini kita taruh di sini bahwa KBM ya, KBM berjalan ya. Dari bulan berapa di sini kita lihat. Nah, di sini kan dari Januari, berarti kita sudah mulai dari tanggal 14 akan berakhir di kita berakhir di sini, misalnya di tanggal 7 ini ya. Terus kita simpan ya. Lalu di sini ada ujian semester ya, ujian ya, ujian tengah semester ya. Di sini ada mid ya, ada mid ya. Kita mid di sini berapa lama ya, kita midnya misalnya kita berada di, kita midnya di Maret misalnya ya, Maret, dari Maret tanggal 10 sampai di tanggal 10 ya, kita sampai di tanggal 20 misalkan, kita simpan ya. Setelah itu kita masuk lagi di ujian akhir semester. Nah, di sini ya, dari sini adalah
ujian kenaikan kelas ya. Berarti di sini ini hanya ujian kenaikan kelas. Yuk kita buat yang sama. Misalnya kita mulai dari Mei ya, atau di Juni. Juni kita ujian mulai dari tanggal 2, akan berakhir di Juni kita tanggal 2, maka kita akan berakhir di tanggal 12. Lalu kita simpan ya. Oke, setelah ini selesai teman-teman. Nah, ini jadwalnya kita sudah buat ini. Jadwal sudah buat. Nah, setelah jadwal sudah buat, kita buat jadwal mingguan di sini ya. Jadwal mingguan. Kita isi jadwal mingguan. Akademi kita sudah buat ya. Nah, kita masuk di jadwal mingguan ini harus per kelas. Kita mulai dari kelas 10 ya. Kelas 10 kita klik di sini. Sebelumnya Anda harus membuat ya. Anda membuat di sini, klik di sini buat model baru ya. Nah, misalnya buat model baru, klik di sini. Anda buat di situ membuat namanya itu roster harian ya. Di sini ya, buat jadwal. Menghapus pun boleh. Nah, misalnya saya punya kan sudah jadi ya. Klik di sini. Anda klik oke. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Itu kelas 10 ya. Sekarang kelas 11 ya. Kita klik kelas 11. Lalu kita buat yang sama juga modelnya ya. Kalau belum buat, dibuat dulu ya. Dibuat dulu modelnya ya. Buat modelnya di sini roster harian ya teman-teman. Buat model baru, berarti buatkan seperti ini. Berklik, Anda klik yes, karena yang lama itu harus kita hapus total di semester ganjil. Nah, seperti ini ya. Setelah Anda selesai, Anda masuk di kelas 3 ya. Kelas 3, Anda klik kelas ya. Lalu Anda masuk di sini, Anda pilih roster hariannya dan klik ya. Ya. Ini bagi sekolah-sekolah yang sudah sekolah-sekolah yang sudah buat ya. Kalau sekolah baru yang belum, misalnya dia akun baru, dia baru tidak pernah buat, dia baru mau buat. Nah, di sini teman-teman pilih dibuat model baru ya, klik seperti ini. Nanti dia akan muncul ya, dia akan muncul menu ya. Nah, di sini baru Anda pilih di sini ya. Tapi ini jangan di otak-atik, Anda buat dulu di sini. Nah, buat di sini namanya misalnya Anda ketik seperti tadi saya suruh buat itu roster semester ya, roster semester saja. Nah, mulainya kapan Anda buat, waktu durasi di sini buat. Nanti hari Minggu ini Anda centang ya, centang supaya jangan tampil di sana, ditutup saja ya. Setelah Anda simpan, dia akan muncul seperti yang ada ya. Dia akan muncul seperti yang saya miliki ya. Anda masuk sini ya. Sekarang kita masuk di kelas 12 ya. Kelas 12 sudah ada. Nah, setelah sudah jadi seperti ini teman-teman, jadwalnya sudah oke di semester genap ini, maka Anda memilih per kelas. Saya dari kelas 10 ya. Saya klik di sini. Nah, setelah masuk di sini teman-teman, misalnya Senin itu jam pertama buat apa ya. Anda klik di sini teman-teman, sambil menunggu ya. Berapa jam dia harus mengajar, misalnya mungkin jam pertama itu dia bahasa Indonesia contoh ya. Kita klik di sini, lalu kita milih mata pelajaran ya. Kita lihat di sini teman-teman, karena di sini keagamaan kita tidak ada ya. Tidak ada di sini lihat ini muatan nasional ya. Di sini bahasa Indonesia, kita pilih misalnya bahasa Indonesia ya. Ruangan lokasinya kelas berapa, misalnya di sini kelas 10 ya. Kelas 10 ada cadangan, ada asisten tidak. Lalu kita pilih gurunya, misalnya guru di sini bahasa Indonesia, kita ketik di sini. Nah, di sini guru bahasa Indonesia ya. Setelah itu Anda simpan ya. Dan seterusnya ya, akan semua seperti ini ya. Di sini akan jeda waktu, dia akan bergeser sendiri teman-teman. Kalau misalnya di jam ini, jam pertama ini ada upacara ya,
Anda tinggal menggeserkan saja. Karena dia mulai start jam sekian, ya. Dia akan berakhir di jam 9.45, ya. Jam pertama, jam kedua juga gitu ya, teman-teman. Jam istirahatnya dari 9.45 sampai 10.45, ya. Tadi waktu ini Anda buat itu di sini, teman-teman, ya, di di sini dibuat model ini, ya. Lalu Anda buat di sini. Nah, ini yang Anda harus tentukan di sini. Dia jam mulainya dari jam berapa, 70, lalu jam mulainya dia ada di jam ke berapa. Misalnya orang pertama dia mulai jam pertama ketiga, lalu nanti jam berikutnya sampai batas ini jam ini, ya. Sekarang kan tidak masuk. Kita cukup sampai di jam 8 jam saja, ya. Lalu di sini durasi berapa menit? Di sini 190 menit, ya. Isi di sini 190 menit, ya. Anda lihat seperti ini. Lalu setelah itu Anda kancing ini, ya. Anda kancing. Lalu Anda simpan, ya. Keterangan di sini ini roster, ya. Misalnya roster mengajar, ya. Teman-teman, begitu, ya. Sehingga teman-teman itu jangan lupa, ya. Jangan lupa untuk teman-teman salah buat, ya. Ini sangat penting, ya. Mau share kurikulum terserah, ya, mau hapus terserah, ya. Tapi kelas ini jangan sampai Anda hapus, ya. Mata pelajaran yang KTSP, ya. Ini dulu, ya. Setelah ini selesai, teman-teman, jadwalnya selesai, ya. Berarti berakhirlah sudah kau punya tanggung jawab untuk akademisi. Guru-guru itu dia punya jam itu selalu aktif, ya. Setelah di sini, ya, itu mungkin cara membuat kelas, ya. Kalau menambah siswa, teman-teman, nanti setelah buat habis kelas di sini, teman-teman pilih daftar siswa, ya. Daftar siswa sini kita lihat ini kelas 10, ya. Nah, ini kelas 10 yang saya akan masukkan. Teman-teman tinggal klik di sini tambah, ya. Nah, di sini data siswa misalnya, karena ini saya belum siswa saya belum mutasi, ya. Di sini kita ini kan semester ganjil, ini kita tinggal data siswanya ada di sini, ya. Misalnya kelas 10, ya. Di sini kelas 10 tidak ada. Nah, kalau misalnya kelas 10 saya tidak masukkan, saya coba pilih kelas 2. Ini karena semester berikut, ya. Nah, di sini datanya masuk otomatis, ya. Dia akan masuk sendiri. Semester 2 sudah masuk, ya. Data ini semester final, dia langsung masuk, ya. Lalu saya masuk lagi di kelas 3. Karena data kelas 1 saya belum tambahkan, ya, teman-teman. Nah, di sini dia langsung masuk, ya. Dia otomatis langsung masuk sendiri. Jadi tidak perlu kita harus misalnya ini kan kelasnya data sudah masuk, ya. Misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah pindah di sini, lihat ini kenapa tidak 100%, ya. Kita cek di sini, ya. Anda klik di sini, ya, biar dapat diri siswa tersebut, nah, ya, kita lihat, nah, seperti ini, toh. Alamatnya tidak ada, ya. Foto belum diupload, ya. Di sini Anda misalnya Anin, ya, mau rubah di sini edit data, ya. Klik. Bisa ada kesalahan tulisan, tanggal lahir atau apa, ya. Golongan darahnya, agama apa. Nah, ini teman-teman itu udah lagi, ya. Kristen, ya, keluarga negara Indonesia, ya. Di sini jenis kelaminnya, ya, jelas. Di sini setelah Anda yakin jelas, disimpan saja, ya. Lalu Anda lihat di sini di bawah ini kontak lama, ya. Dan di sini misalnya Anda lihat di sini pas fotonya ini mau diunggah, ini klik di sini saja, foto dia akan masuk, teman-teman. Setelah selesai itu, ya, itu untuk memperbaiki data siswa. Setiap siswa Anda data seperti ini nanti balik ke siswa, begitu, ya. Dari masuk daftar siswa, ya. Anda cek ini data sudah masuk, ya. Ini bagi yang baru membuat trombel baru, ya, teman-teman, ya. Jangan sampai teman-teman salah, ini data saya kan sudah ada, ya. Kuncinya paling kurang itu bisa buat trombel, data bisa masuk. Data tidak valid tidak jadi soal, yang penting datanya ini ada di dalam ini, sehingga mempermudah kita, ya, teman-teman, untuk teman-teman guru itu
bisa beraktivitas ya. Nah, itu data siswa. Sekarang kita masuk di Tendik ya. Nah, kita masuk di Tendik ini teman-teman. Tendik ini kita bisa melihat di sini. Pertama di situ ada rectory. Nah, kita itu hanya cuma sampai di sini saja teman-teman. Yang verbal PNPTK tidak perlu. PTK tidak perlu kecuali PTK yang sudah dikeluarkan boleh di sini. Ya, tapi yang perlu Anda perhatikan cuma dua. Mencek data yang tidak aktif, Anda cek di rectory PTK. Ya. Terus Anda klik di sini daftar peserta pendidik dan tenaga pendidikan di sini. Teman-teman akan menemukan ya. Teman-teman akan menemukan keaktifkan guru itu sudah aktif apa belum ya. Dan saya berharap teman-teman operator itu jangan memegang akun guru masing-masing ya. Bila perlu itu akun itu diserahkan kepada guru tersebut individu sehingga dia itu selalu aktif ya. Dia yang buka sendiri supaya dia jangan bermasalah dengan kita sendiri, dia bermasalah. Kalau dia masih seperti ini teman-teman, ini belum aktif. Kalau sudah orang seperti ini 4 pintu ini aktif berarti selesai ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mendaftarkan diri ya, nanti operator daftarkan nanti sampai dia warna seperti ini hanya 3. Ini akan putih. Nah, yang terakhir ini mana? Yang terakhir ini yang akan diaktifkan oleh admin Kanwil ya, admin Simpatika Kabupaten, bukan Kanwil, Kabupaten di sini. Kalau dia sudah seperti ini berarti data aktif. Ya, tinggal dia masuk saja. Dia masuk seperti ini berarti kita tahu, operator tahu, oh, ini satu yang belum ya, tolong diaktifkan ya. Cek saja yang ini. Kalau yang seperti ini ya berarti belum aktif. Kalau di sini sudah aman ya. Setelah Anda sini, nah ini yang bagi kita cek keaktifan. Nah, kalau seandainya teman-teman menambahkan peserta baru, guru baru atau teknik baru, teman-teman masuk di menu registrasi. Ya. Tapi ingat, Anda masuk di sini cara mendaftarkan PTK baru di sini, pastikan guru tersebut duduk di samping Anda, baru Anda kerja. Ya. Sehingga Anda jangan salah. Jangan sampai setelah suruh ketik baru Anda datang, guru datang komplain operator, oh iya operator kerja tidak becus begini-begini. Setelah Anda klik di sini, teman-teman, Anda akan mengisi semua tahap per tahap. Ya, ini, tahap per tahap. Sampai terakhir ini ya. Setelah ini selesai, teman-teman, Anda akan masuk di informal 3. Nah, level 3. Ini Anda akan mengisi lagi. Ya. Nah, ini masuk sini lagi ya. Masuk di sini cari nama Anda, nanti dia otomatis. Anda masuk sini, data Anda langsung aktif di sini. Pilih nama PTK-nya siapa, masuk sini. Dia akan sampai data berkas. Ini kelengkapan berkas, teman-teman. Ya. Kalau sudah masuk ini, mengikuti saja alurnya. Kalau sudah masuk di level ini. Setelah ini selesai, teman-teman. Nanti di sini ya. Yang pertama Anda teman punya itu bawa ke dinas itu password untuk dia admin Kanwil atau Kemenak bisa masuk. Lalu ada surat perintah dari pihak operator sekolah untuk mengaktifkan dengan beberapa berkas yang perlu dibawa teman-teman ya. Jadi itu saja cara untuk kita aktif di Simpatika ini tidak terlalu susah. Yang susahnya sekarang ini mata pelajaran kita yang lain tidak ada. Nah, itu susahnya itu saja. Nah, Simpatika ini saya sarankan kepada teman-teman banyak menonton YouTube Kementerian di YouTube di Bimas ya, Bimas Islam punya itu lengkap ya teman-teman. Di situ Anda lihat di situ. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Bagi yang teman-teman saya yang mungkin masih operator baru, YouTube ini mungkin bisa membantu Anda ya. Kalau Anda tidak memahami ya, nomor saya itu ada di grup nasional dan grup saya di grup provinsi pun saya punya, di regional juga saya ada. Teman-teman bisa bertanya kurang pahamnya di mana. Terima kasih, selamat mencoba dengan video saya yang ini ya. Mohon maklum mungkin ada kekurangan kalimat atau mungkin pembahasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Mungkin karena sound saya juga ada bermasalah teman-teman sehingga soundnya kurang jelas, tetapi mohon dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.